Tidak jelas, saya minta ganti mic karena dengarnya pas adik kita bawa acara, pembawa acara tadi lebih jelas kayaknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah hingga malam ini kita masih dititipkan nikmat oleh Allah. Satu di antara nikmat yang Allah titipkan adalah nikmat umur, nikmat yang menjadikan kita sampai detik ini masih hidup, nikmat yang menjadikan kita bisa berkumpul dalam masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini bagian dari hujjah kita kelak di hari kiamat. Ketika Allah tanya terkait umur, maka kita punya hujjah di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat. Apa maknanya kaki tak beranjak? Semua kita pasti ditanya oleh Allah akan persoalan ini. Kita di sini siapa? Orang beriman. Karena spesial bagi mereka orang beriman, Allah siapkan yaumul hisab, yaumul mizan. Hari ditimbang amal solehnya, hari diperhitungkan satu persatu urusannya. Nah, maka dari itu kata Nabi, tak beranjak kaki seorang hamba dari kiamat sampai dia ditanya hatta yus'al, sampai dia ditanya beberapa persoalan. Di antara persoalan yang akan Allah tanya itu an umrihi fima afnahu, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Nah, mudah-mudahan duduk kita pada malam ini Bapak Ibu, ini bagian dari bersyukur kita akan nikmat. Nanti kalau ditanya tentang umur di hari kiamat, kita punya hujjah terkait dengan umur tersebut. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu bapak yang berbahagia, pada malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, dari ditakrid oleh dua ulama hadis. Pertama Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi? As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahun. Ini menarik hadis ini Pak. Apa kata Nabi? As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, begitu seterusnya, di antara salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, ya, dari Jumat lalu ke Jumat berikutnya. Wa ramadan ila ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, ya, Ramadan tahun lalu sampai penghujung Sa'ban kemarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratun lima bainahun, akan menebus dosa di antara keduanya. Kira-kira kalau mendengar hadis ini bahagia nak kita Pak? Bahagia sekali. Ini salah satu kemuliaan Ramadan. Allah syariatkan Ramadan kepada kita orang beriman, di mana di antara salat fardu yang kita kerjakan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Cuma muncul pertanyaan, dosa apa yang dihapus oleh Allah? Berdasarkan hadis ini, dosa-dosa kecil. Semua dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah, akan ditebus kafarat, ya, kafaratun lima bainahun. Semua dosa kecil di antara keduanya. Jadi dari salat maghrib ke isya tadi salat maghrib barusan kita isya, antara maghrib ke isya itu dosa diampuni oleh Allah. Kita salat isya nanti bangun, Allah kasih kesempatan bangun subuh, dari isya ke subuh itu dosa diampuni oleh Allah. Jumat ke Jumat diampunkan oleh Allah.
Ramadan tahun lalu. Nah, hari ini, saat ini kita berada di Ramadan 1445. 1444 ke 1445 itu kata Nabi kafaratun lima bainahun. Ya. Ditebus, dihapus dosa di antara keduanya. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan lafaz balaghah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yaghshal kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar kita hentikan, ibu bapak, maka di antara salat fardu, di antara Jumat, di antara Ramadan, itu akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Tapi syaratnya itu dosa besar itu ditinggalkan. Apa dosa besar itu? Banyak. Misalkan meninggalkan sholat, itu dosa besar. Maka rugi besar orang cuma puasa tapi tidak sholat. Rugi besar. Bahkan puasanya cuma menyisakan lapar haus saja. Ini seperti diungkapkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Seorang ulama bermazhab Al-Zahiri. Apa kata Imam Ibnu Hazm? Man lam yasum kama umira falam yasum. Siapa yang berpuasa tak seperti yang diperintahkan, falam yasum, maka tak ada puasa baginya. Ya, bahkan jumhur ulama mengatakan puasa orang seperti ini cuma menyisakan lapar dan haus saja. Apa dasarnya? Hadis yang masyhur kita kenal. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tidaklah dia dapatkan dari puasanya illal ju'i wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Apa sebab? Karena di saat dia berpuasa tapi puasanya tidak seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Salah satunya apa? Di saat dia berpuasa tapi masih melakukan dosa besar. Satu di antaranya seperti meninggalkan sholat 5 waktu. Namun dalam hadis yang lain, ibu bapak yang berbahagia, baginda Nabi juga pernah menggambarkan ada beberapa dosa besar yang hari ini banyak terjadi di tengah kita. Coba kita cek, Pak. Kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al maubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Maubiqat maknanya halaka, yang mencelakakan pelakunya. Siapapun melakukan dosa ini, 7 hal ini atau satu dari 7-nya, maka dia akan celaka dalam pandangan Allah dan Rasul. Ya, makanya Nabi perintahkan ijtanibu, jauhi oleh kalian. Ya, ijtanibu sab'al mubiqat, 7 dosa yang mencelakakan, yang menghancurkan, yang membinasakan. Apa dari 7 itu? Asyirku billahi ta'ala, syirik kepada Allah. Itu dosa besar, Pak. Syirik tidak hanya dosa, tapi juga membuat kita bermasalah dari sisi akidah, keyakinan kita. Yang kedua, as-sihru, sihir. Kalau sekarang itu bahasa kita tuh sihir itu ilmu magic lah. Pisau kena ke badannya tidak luka, itu tuh sihir tuh, Pak. Digini-gini pisau ke badannya tidak luka. Padahal pisau itu kodratnya memotong tubuh, kena pisau luka, maka pisau ke tubuh tak luka. Ini 2 kemungkinan. Ya, kalau dia bukan nabi, maka dia adalah punya khodam atau korin, nama jin, sejenis jin. Saya tak yakin hari ini tidak ada nabi, maka kemungkinan besar itu dia punya khodam. Nah, maka dari itu ini sejenis sihir. Ini membuat jenis dosa besar, membuat tidak dihapusnya dosa-dosa kecil kita. Yang ketiga apa kata Nabi? Wa qatlun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan hak. Artinya apa? Dengan semena-mena menumpahkan darah orang. Ya, termasuk memukul orang, Pak, dengan jalan yang tidak hak. Misalkan ketangkap maling, langsung bapak ibu, bapak lah biasa, ibu-ibu jarang, tidak pernah. Bawa bapaknya, mangga, itu maling datang, langsung ngasih setoran, pukulan sekali. Ini satu pukulan, nih hati-hati. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, ini akan menghabis pahala sholat, zakat, puasa, bahkan haji umroh kita.
Ini baca hadis dalam bicara masalah bangkrut, muflis. Ya, maka dari itu ini dosa besar yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan jalan yang tidak hak. Nah, yang ketiga, yang keempat apa kata Nabi? Wa akalar riba, para pelaku riba, pemakan riba. Ini hati-hati, Pak. Apalagi mau lebaran nih. Mau lebaran ini banyak kali ini transaksi riba terjadi. Apalagi bapak ibu yang mau ngasih duit THR ke anak-anak. Dipecahlah, ditukarlah duit rupiah 100 ke 5.000, 10 atau 20. Kalau duit 100.000 ditukar ke 5.000, maka nilai 5.000 itu mesti 20 lembar. Kalau kurang atau lebih dari 20, maka itu dua pihak ini telah melakukan transaksi ribawi. Namanya riba fadl. Ini terjadi, Pak, mau lebaran. Kata Nabi SAW, az-zahabu bizahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak sama perak, was-sa'iru bis-sa'ir, gandum sama gandum, wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam sama garam, wal bur bil bir, jawawut sama jawawut. Jadi 6 ini kalau ditukar sejenis masalan bimislin, syarat yang harus diperhatikan adalah waznan bi waznin, timbangannya mesti sama, ukurannya mesti sama, takarannya mesti sama. Ya? Duit 100.000 ditukar dengan 5.000, maka nilai takaran, nilainya itu sepadannya 20 lembar. Kalau kurang dari 20, misalkan 19, berarti nilainya 95.000, apalagi 18, berarti nilainya 90. Nah, kalau ini terjadi, maka sudah melakukan salah satu dari 7 dosa besar, yakni melakukan transaksi ribawi. Maka Nabi katakan, ijtanibus sab'al maubiqat. Kalau ini terjadi, apa kata Nabi? Malam yaksal kabair, selama tak melakukan dosa besar, tapi tetap dilakukan dosa besar, maka tidak akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Hari ini banyak, Pak, terjadi hal demikian. Nah, ini yang keempat. Yang kelima kata Nabi SAW, wa akalu malal yatim, memakan harta anak yatim. Ini kan banyak hari ini hidup, Pak, lembaga mengelola harta anak yatim. Hati-hati. Kalau hidupnya untuk itu, mendapatkan harta anak yatim tersebut, maka hati-hati dalam hal pihak pengelola. Jangan sempat mengambil sesuatu dari harta anak yatim di luar ketentuan yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan dia memperkaya diri dengan harta anak yatim. Nah, kalau sempat terjadi seperti ini masuk kategori melakukan dosa besar. Kalau itu terjadi di saat dia berada di Ramadan, ini tidak akan menghapus dosa-dosa kecil yang dia perbuat. Nah, ini yang keempat, ya. Keempat, kelima. Yang keenam, watawalli yaumaz zahfi, melari dari medan perang. Tentu yang keenam ini hari ini tidak ada, Pak, kecuali bagi saudara kita yang ada di Timur Tengah, yang berada di daerah konflik hari ini, berhadapan dengan musuh orang-orang kafir, lari dia dari medan perang, maka lari dari medan perang masuk kategori dosa besar. Ya, yang keenam. Yang ketujuh apa kata Nabi? Dari 7 dosa besar itu, wa qazfu muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan. Dia tak berzina, dituduh berzina. Nah, ini satu dari 7 dosa besar yang membuat kita celaka. Dan tidak hanya sampai di situ, akan tidak menghapus dosa-dosa kecil yang kita perbuat meski kita berada di bulan Ramadan. Sebagaimana kita pahami Ramadan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ketika dosa besar masih diperbuat, dosa besar masih dilakukan, dosa besar masih dikerjakan, maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu, apakah cuma 7 ini dosa besar itu? Ternyata tidak. Termasuk tidak mau berhukum dengan hukum Allah, memakan hak orang dengan jalan yang tidak hak, ya, memakan harta orang dengan jalan yang batil. Ini masuk kategori dosa besar yang mana akan membuat dosa-dosa kecil kita tidak
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu bapak yang berbahagia, di bulan Ramadan yang mulia ini kita dilatih, ditempah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditempah dari kita? Sikap perilaku kita, ketaatan kita, ketaatan yang benar-benar totalitas. Kita di bulan Ramadan tak hanya menahan makan dan tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan diri dari yang merusak pahala ibadah Ramadan kita. Ya. Nah, oleh karena itu sebulan penuh kita ditempah, dilatih, dididik oleh Allah, digembleng oleh Allah sebulan penuh, Pak. Hasil riset mengatakan kebiasaan suatu kebiasaan menjadi habit, suatu kebiasaan itu sesuatu yang baik menjadi habit, kebiasaan itu bisa dilakukan terjadi pada diri seorang minimal 21 hari atau maksimal 40 hari. Ramadan itu sebulan penuh, 29 atau 30 hari. Maka dengan sebulan Ramadan ini saya kira cukup, tinggal kita mau tidak maksimal melatih, menempah diri kita untuk benar-benar taat kepada Allah, sehingga ibu bapak keluar nanti kita dari Ramadan tidak hanya hablum minallah kita baik, tidak hanya ibadah kita mantap, tapi dalam urusan muamalah pun akan terjaga. Karena bapak ibu, dua hal ini tak bisa dipisah. Hablum minallah baik, hablum minannas tak baik, tak bisa juga. Akan tetapi hablum minallah baik, hablum minannas, konteks muamalah diantaranya juga mesti baik. Bahkan Syekh Abdullah Al-Ba'lawi dalam kitab Sulamut Taufik, beliau menegaskan, Pak, ini sebagai penutup kaji. Kata Syekh Abdullah Al-Ba'lawi dalam kitab Sulamut Taufik, ketika beliau membahas masalah salat itu ada 3 syaratnya. Syarat wajib, syarat sahnya salat, syarat diterimanya salat. Kalau syarat wajib kan muslim balik berakal, syarat sahnya masuk waktu, beruduk dan seterusnya. Tapi ada syarat diterimanya salat. Kalau dua syarat, satu yang pertama, kedua dipenuhi, tapi yang ketiga tidak dipenuhi, salatnya itu diterima tapi tak dicatat sebagai pahala. Apa 3 syarat ini? Syarat diterimanya salat. Apa kata Abdullah Al-Ba'lawi dalam kitab Sulamut Taufik? Ayyuqsida biha wajhallahi wahdah. Itu pertama. Syarat salat diterima itu apa? Maksud tujuan salat itu hanya Allah semata. Nggak ada maksud tujuan lain. Artinya apa? Salatnya mesti ikhlas. Tidak boleh salatnya tidak ikhlas, semata-mata karena Allah. Yang kedua apa kata Abdullah Ba'lawi? Ayyahdura qalbahu, menghadirkan hatinya di dalam salat. Apa makna menghadirkan hati dalam salat? Salat mesti khusyuk, ya. Salat mesti khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau orang salat tapi tak khusyuk, salatnya gugurkan kewajiban tapi tak dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Nah, yang ketiga ini kaitan dengan muamalah hablum minan nas. Ayyakuna ma'kaluhu wa malbasuhu wa musallahu halal, menjadikan yang dimakan, diminum, pakaian yang ditempel di tubuh, ya, tempat digunakan untuk sholat itu mesti berasal dari yang halal. Ketika diperoleh dari yang haram, makanan, minuman, pakaian dibeli dari duit yang haram, tempat yang kita gunakan untuk sholat itu berasal dari yang haram, maka sholat hanya gugurkan kewajiban tapi tak dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Oleh karena itu ibu bapak, Ramadan inginkan kepada kita tidak hanya hablum minallah kita mantap, tapi hablum minannas juga demikian. Tidak hanya ibadah kita terjaga, terlatih sebulan penuh di bulan Ramadan, tapi terkait dengan muamalah juga mesti terpelihara, di mana transaksi kita mesti halal, urusan muamalah sosial kita benar-benar sesuai ketentuan syariat. Dengan begitu, inilah orang-orang yang menang, berhasil keluar dari Ramadan, dan mereka layak merayakan kemenangan hakiki. Saya kira demikian ibu bapak. Semoga ada hikmah dan manfaatnya dari apa yang kami sampaikan, sesuai yang tertulis di depan, waktu tausiah 20 sampai 25 menit. Saya tak mau offside, makanya berhenti sebelum waktunya. Kepada Allah saya mohon ampun, pada ibu bapak saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum
Kita tutup majlis kita dengan membaca doa tasbih kafaratul majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.